Summoning Japan. Episode 5 Akibat setelah pertempuran laut. Markas besar Wyvern Kerajaan Lauria. Setelah menerima kabar tentang penemuan armada utama musuh, 350 prajurit kavaleri bergegas menyerang, tetapi 3 jam berlalu dengan teriakan dan terputusnya komunikasi. Keheningan mencekam menyelimuti pusat komando. Mengapa sama sekali tidak ada komunikasi? Dan karena ksatria naga masih belum kembali bahkan setelah waktu yang ditentukan, pusat komando diliputi kecemasan. Mengapa kamu belum kembali? Tidak ada seorang pun yang tersedia untuk menjawab pertanyaan. Tidak mungkin? Hancur total? Dalam sejarah benua Rodenius, Wyvern adalah makhluk terkuat. Namun, mereka juga merupakan spesies langka, dan sulit untuk mengumpulkannya dalam jumlah besar. Jumlah 500 pasukan kavaleri kerajaan Lauria baru tercapai setelah 6 tahun berusaha, dengan dukungan Kekaisaran Papaldia, dan berdasarkan premis penaklukan Rodenius. Dengan kekuatan militer yang luar biasa, mereka seharusnya mampu menaklukkan benua Rodenius tanpa ragu. Maka, setelah menerima kabar tentang kekuatan utama musuh, 350 pasukan kavaleri elit itu berangkat, dan diharapkan akan kembali dengan meraih kemenangan yang luar biasa dan bersejarah. Namun, pada kenyataannya, tidak satu pun dari mereka yang kembali. Aku tak mau memikirkannya. Tapi ada kemungkinan besar bahwa mereka semua telah musnah. Akal sehat menunjukkan bahwa meskipun musuh memiliki armada besar, kecil kemungkinan mereka dapat memusnahkan 350 Wyvern sepenuhnya. Mungkinkah musuh bahkan menggunakan naga suci legendaris Bahamut? Saya tidak tahu apa yang harus saya laporkan kepada Raja Lauria. Hubungi pasukan garda depan dan perintahkan mereka untuk segera mengirim setengah dari ksatria naga ke perkemahan utama. 30 April 1639, Kalender Pusat, Komite Politik Kepangeran Kuataene. Demikianlah laporan mengenai hasil pertempuran benua Rodenius. Pengamat militer Blue Eye, yang dipanggil sebagai saksi, akan melapor kepada Komite Politik. Setiap anggota Komite Politik telah diberikan dokumen tercetak yang merinci hasil pertempuran tersebut. Keheningan menyelimuti area tersebut. Jadi, apa maksudmu, Jepang, hanya dengan 8 kapal, menantang armada Laurian yang berjumlah 4.400 kapal, menenggelamkan 1.400 kapal ke dasar laut, dan memukul mundur mereka. Lebih jauh lagi, mereka memukul mundur dan menembak jatuh lebih dari 300 Wyvern tanpa dukungan udara. Dan di atas semua itu, ke-8 kapal mereka sama sekali tidak mengalami kerusakan. Disebutkan bahwa tidak ada korban jiwa. Tidak ada kematian. Armada kami tidak memiliki peran apapun. Kisah itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bahkan untuk sebuah dongeng. Aku tidak bisa membayangkanmu, seorang pengamat militer, berbohong dalam rapat komite politik, tetapi itu sangat jauh dari kenyataan sehingga aku tidak bisa mempercayainya. Semua orang merasakan hal yang sama. Bahkan dia, perwira militer yang mengamati pertempuran, tidak percaya dengan hasilnya. Menteri Luar Negeri. Bukankah mereka hanya memiliki kekuatan militer minimum? Sorakan ejekan terdengar. Meskipun seharusnya ada banyak hal yang patut disyukuri bahwa invasi ke Lauria telah dipukul mundur dan krisis negara telah agak mereda hasil dari satu pertempuran saja begitu luar biasa sehingga rasa takut yang mendalam masih melekat di dalam komite politik. Perdana Menteri Kanata berbicara. Bagaimanapun, kita telah memukul mundur invasi dari laut ini. Kita masih memiliki 3.000 kapal tersisa, tetapi setelah dikalahkan hanya dengan 8 kapal, mereka akan siaga tinggi dan akan membutuhkan waktu sebelum mereka melancarkan invasi lain dari laut. Bagaimana situasi di darat, Menteri Urusan Militer? Kerajaan Lauria saat ini sedang membangun benteng di sekitar Gim. Karena serangan laut mereka gagal, diakini mereka akan memperkuat pertahanan Gim sebelum maju lagi. Kami memahami bahwa operasi serangan kilat telah dibatalkan. Menteri Urusan Militer melanjutkan. Mengenai tindakan Jepang, mereka telah meminta izin untuk menyewa area seluas 3 km x 3 km di dataran Daital, yang terletak 30 km sebelah barat ibu kota Kuatoine. Lokasinya berada di garis lurus antara Gim dan ibu kota. Apakah mereka berencana membangun pangkalan? Kami menerima permintaan untuk membangun posisi pertahanan terhadap angkatan bersenjata. Daerah itu adalah dataran tandus yang hanya berisi tanah gersang. Baiklah. Menteri Luar Negeri, berikan izin kepada Jepang untuk membangun benteng. Biarkan mereka menggunakannya sesuka hati. Meskipun ada beberapa penolakan di dalam komite politik, semua orang memahami bahwa Lauria tidak dapat dipukul mundur tanpa kekuatan Jepang, dan lebih jauh lagi, mereka memahami bahwa tidak akan ada yang dapat mereka lakukan jika Jepang, dengan kekuatan sebesar itu, berbalik melawan mereka.
Tidak ada alasan untuk menolak permintaan Jepang, dan Jepang kemudian membangun lapangan terbang di lokasi yang sama. Kerajaan Lauria, ibu kota kerajaan, Jinhark, Kastil Hark. Raja ke-34 Kerajaan Lauria, dengarlah Lauria ke-34, gemetar di tempat tidurnya. Dalam pertempuran Rodenius baru-baru ini, sebuah negara yang baru terbentuk yang menamakan dirinya Jepang ikut campur, mengakibatkan hancurnya 350 Wyvern dan tenggelamnya 1.400 kapal perang. Selain itu, tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh serangan kami yang telah dikonfirmasi sama sekali. Praktis tidak ada kerusakan sama sekali. Laporan tersebut mengandung banyak unsur yang tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwa anak panah cahaya terbang ke arahmu, dan meskipun kamu menghindarinya, anak panah itu akan tetap mengikutimu. Akibatnya, sebagian besar Wyvern ditembak jatuh. Ini dipahami sebagai semacam senjata magis baru. Namun, konon ketika mendekat hingga jarak 7 km, pesawat itu ditembak jatuh oleh sesuatu. Apakah yang dimaksud dengan sesuatu? Terlebih lagi, musuh melepaskan serangkaian mantra yang mampu menghancurkan kapal kita dalam sekali serang. Aku bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk itu. Mungkinkah sebuah kerajaan magis kuno dari mitologi telah bangkit kembali? Aku tidak tahu apa yang mereka lawan. Kerajaan Lauria selalu memiliki populasi yang besar, tetapi kualitas penduduknya buruk. Namun, selama 6 tahun ini, mereka mampu mengumpulkan sejumlah besar pasukan dengan kualitas yang memadai untuk menaklukkan Rodenius. Namun, ada kemungkinan bahwa senjata mereka sama sekali tidak efektif. Kualitas adalah segalanya dalam pertempuran laut dan udara, tetapi jumlah adalah segalanya dalam pertempuran darat. Mungkin ada hal-hal yang bisa diselamatkan dalam pertempuran darat. Sang Raja menghabiskan malam tanpa tidur. Kekuatan besar lingkaran peradaban ketiga, Kekaisaran Papaldia. Di ruangan yang remang-remang, bola-bola kaca itu bersinar samar-samar berwarna oranye, memancarkan bayangan, berkat kekuatan roh cahaya. Ada 2 bola kaca tersebut. Para pria itu sedang membicarakan masa depan negara. Jepang? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Negara ini adalah negara kepulauan yang terletak di timur laut benua Rodenius. Nah, Anda bisa melihatnya dari laporan itu, tetapi apakah pernah ada negara seperti ini sebelumnya? Secara umum, jika suatu negara terletak sekitar 1.000 km dari Rodenius, tidak mungkin kita belum pernah memperhatikannya sama sekali sepanjang sejarah. Daerah itu rawan arus dan angin yang bergejolak, sehingga menjadi tempat yang berbahaya bagi kapal. Mungkin Anda tidak menyadarinya karena Anda menghindari mendekat terlalu dekat. Namun, bahkan dengan mempertimbangkan bahwa Kerajaan Lauria adalah negeri barbar yang jauh dari peradaban dan metode peperangan lautnya sangat brutal, bukankah agak tidak masuk akal jika hanya 8 kapal dapat menenggelamkan 1.400 kapal kita? Lagi pula, bahkan atasnya Angkatan Laut, yang mampu mencapai sasaran 100% setiap saat, mungkin mengalami gangguan mental akibat lamanya tinggal di negeri barbar. Mari kita ganti dia lain kali. Namun, Yang Mulia, jika kapal perang Fisherus kami yang memiliki 100 meriam terlibat pertempuran dengan Lauria, kapal itu tidak akan tenggelam. Pada jarak 2 km, kami dapat menenggelamkan Lauria selama meriam kami masih berfungsi. Bagaimanapun, meskipun kita tidak tahu berapa ratus kapal yang digunakan Jepang untuk memukul mundur Lauria, kita harus menyimpulkan bahwa mereka pun telah mencapai tingkat teknologi yang mampu memproduksi meriam. Meriam, dari semua hal, dari kaum barbar. Mengingat fakta bahwa mereka belum menyerang Rodenius atau negara-negara sekitarnya sampai sekarang, mungkin masuk akal untuk menyimpulkan bahwa mereka akhirnya mencapai teknologi untuk membuat meriam. Ngomong-ngomong, pasti Lauria tidak mungkin kalah, kan? Itu akan mengganggu strategi nasional kita untuk memperoleh sumber daya. Tidak seperti peperangan laut, pertempuran darat sangat bergantung pada jumlah. Lauria memiliki populasi yang sangat besar, jadi kecil kemungkinan mereka akan mengalami kekalahan telak melawan negara yang baru mulai memiliki meriam. Laporan tentang pertempuran laut ini tidak masuk akal. Saya tidak akan melaporkannya kepada Yang Mulia Raja sampai saya memverifikasi kebenarannya. Apakah Anda mengerti? Dipahami. Oke, sampai di sini dulu episode kelima. Saya lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.